Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, baik lahir ataupun batin, sehingga kita bisa mencari ilmu dengan baik dan juga mudah-mudahan ilmu kita bisa manfaat. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Safirin akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang menerapkan sifat sabar dan taubat. Sebelum Pak Safirin jelaskan lebih lanjut, mari pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Dengan harapan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Safirin akan menjelaskan tentang yaitu sifat sabar dan taubat. Apa sabar itu? Tentunya kalian semua pasti tahu apa sifat sabar itu. Sabar yaitu berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa yaitu mempunyai arti menahan atau tabah hati. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah, dan juga tidak mudah putus asa. Nah, kita semua ini harus memiliki sifat sabar ini anak-anak sekalian, agar kita tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, dan juga kita tahan dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan haji, menuntut ilmu, tawadhu, dan juga qanaah. Qanaah ini menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua yaitu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya berbuat maksiat dan menjauhi marah. Kita tidak boleh berbuat maksiat. Contohnya melakukan hal-hal yang berdosa. Kita melakukan mencuri, ya. Terus melakukan ghasab, itu juga maksiat. Dan juga kita tidak boleh cepat marah, menjauhi sifat marah. Kadang kalian digojoloki koncoi itu cepat marah. Kita sabar, tidak boleh marah. Yang ketiga anak-anakku sekalian, yaitu bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan.
yang menimpa. Contohnya kehilangan harta, dikurangi rezekinya, terkena banjir dan juga bencana alam. Apalagi di akhir-akhir ini negara kita banyak sekali ujian dari Allah. Ada banjir, bencana alam, dan juga lain sebagainya. Nah, kita harus bersabar di dalam menghadapi ujian atau cobaan musibah dari Allah Subhanahu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu fungsi cobaan atau musibah dari Allah. Di antaranya apabila cobaan atau musibah itu terjadi pada orang yang baik, yang suka beribadah, maka hal itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di dalam kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Beliau yang awalnya orang yang kaya, lalu diuji oleh Allah, hartanya habis. Bahkan beliau diberi penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, karena kesabarannya atas musibah itu, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam lulus dalam ujian itu. Sehingga beliau menjadi kekasihnya Allah, Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu apabila cobaan atau musibah menimpa orang yang ahli ibadah atau seorang muslim atau mukmin yang bertaubat dari kesalahan, maka musibah itu sebagai peringatan. Jadi orang yang bertobat itu dikasih ujian oleh Allah sebagai peringatan. Diuji oleh Allah. Bagaimana orang itu bisa menghadapi ujian dari Allah dengan kesabaran. Yang ketiga yaitu apabila cobaan atau musibah itu terjadi pada orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, maka hal itu sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi, jika ada musibah, ujian yang diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa, dunia ini. Anak-anakku sekalian, yaitu yang dijelaskan Pak Sofin di sini adalah tentang orang yang memiliki sifat sabar. Orang yang memiliki sifat sabar ini dimuliakan oleh Allah. Di antaranya yang pertama yaitu orang yang sabar ini yaitu dapat menjadikan manusia dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu dapat memperoleh berita yang menyenangkan. Yang ketiga dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa. Karena orang yang bersabar dapat terhindar dari dosa. Yang keempat yaitu memperoleh pahala yang berlipat ganda. Karena pada umumnya sulit menjadi orang yang sabar. Sehingga apabila ada orang yang sabar akan memperoleh pahala yang besar. Yang kelima yaitu dapat memperoleh kesuksesan di akhirat. Itulah kemuliaan orang yang mempunyai sifat sabar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali ke jalan yang benar. Orang yang taubat artinya orang yang kembali ke jalan yang benar. Taubat yang sesungguhnya ialah disebut dengan taubatan nasuha. Di antaranya yaitu yang pertama, menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Jadi taubatan nasuha itu menyesali
perbuatan buruk yang pernah dilakukannya. Yang kedua, harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, yaitu mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, meminta maaf kepada manusia jika salah dosa itu dilakukan kepada orang lain. Maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu segera mengerjakan perbuatan pada melakukan hal yang jelek, yang buruk, yang dosa. Ketika kita sudah bertobat, maka kita selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya yaitu perilaku yang dapat diambil dari taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu pernah dosa kepada Allah. Pernah salah kepada Allah. Sehingga beliau dikeluarkan dari jannah, dari surga. Yaitu dia bersalah untuk memakan buah khuldi. Yang mana Allah sudah memberikan keleluasaan kepada Nabi Adam agar menikmati apapun yang ada di surga, tapi Allah melarang satu, yaitu agar tidak memakan buah khuldi. Tapi dengan rayuan setan, akhirnya Nabi Adam alaihissalam melanggar. Beliau memakan buah khuldi sehingga dia diusir oleh Allah dari surga. Itulah kesalahan dari Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu beliau bertobat kepada Allah. Dia janji agar dia tidak melakukan hal yang sama. Nah, inilah yang bisa diambil dari keteladanan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, saat kita berbuat salah dan dosa, kita harus segera memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut seperti Nabi Adam. Yang kedua, kita harus menyesal dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang sudah kita berbuat. Yang ketiga, kita harus bertekad bulat untuk tidak mengulangi terhadap kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Yang keempat, jika kita berbuat salah terhadap orang lain, maka kita harus segera meminta maaf kepada orang tersebut. Orang itu. Anak-anakku sekalian, sekarang Pak Sofili menjelaskan tentang manfaat orang yang bertobat. Jadi, ketika kita bertobat kepada Allah, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama diantaranya, hati menjadi tenang. Jadi orang yang taubat itu hatinya menjadi tenang. Karena apa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar cepat paham. Kalau belajar itu cepat dikasih pemahaman oleh Allah. Dan juga daya ingat kita menjadi kuat. Gak gampang lalian. Yang ketiga yaitu terampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Yang keempat, menjadikan doa mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita memohon berdoa Allah, itu cepat diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang kelima yaitu karena kita sudah bertobat, tidak mempunyai dosa, maka nanti kita akan dimasukkan kepada surganya Allah atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal maksiat, hal yang melanggar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mari ketika kita bersalah, berdosa kepada Allah, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir anak-anakku sekalian, yaitu tugas dari Pak Sofirin untuk dikerjakan di rumah,
Yang pertama, apa pengertian sabar? Yang kedua, apa fungsi cobaan atau ujian yang menimpa manusia? Yang ketiga, tulislah hadis yang menjelaskan tentang sabar. Dan yang keempat, apa pengertian taubat? Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan ciri-ciri taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, mungkin cukup dari Pak Sofirin pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan dijadikan ilmu kita manfaat di sini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Ingat, jaga kesehatan dan juga ingat belajar akidah akhlak dengan Pak Sofirin. Akidah akhlak terasa semakin mudah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.